Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom papa mama yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya semua? Nah, Kak Yuga berharap kita semua tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan meskipun di rumah saja. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita lihat yang lewat ini. Hari ini kita bersyukur karena tanggal 9 September kemarin Kak Titis, Ya. Gereja Persekutuan Kristen Malang merayakan ulang tahunnya yang ke-61. Wow, 61 ya? Ya, dan hari ini di sekolah minggu kita akan merayakannya bersama-sama. Anak-anak dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah tempatku mengenal Yesus. Ayo, adik-adik, di mana tempat kita mengenal Yesus? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar. Tempat kita mengenal Yesus adalah di gereja, di sekolah minggu. Makanya adik-adik kita semua harus tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan, meskipun kita beribadah di rumah saja, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Betul Kak, setuju. Nah, untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau mengangkat satu pujian yang mengingatkan kita bahwa setiap hari minggu kita harus ke gereja, kita harus berbakti kepada Tuhan. Mars sekolah minggu. Lagunya enak dinyanyikan dengan bangkit berdiri ya Kak Titis ya. Nah, jadi yang di rumah bangkit berdiri dengan semangat kita menyanyikan pujiannya sekali lagi. Mars sekolah minggu, sekolah minggu, sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Tuhan memimpin setiap anak-anak-Mu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kami mau belajar firman Tuhan.
dan terlebih kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, iya Kak Titis, kenapa? Kok main tembak sana sini? Kayak koboi aja loh. Oh. Ada apa sih? Loh kan kita nih bajunya sudah kayak cowboy, pakai topi, pakai apa ini ya namanya, shell atau apa ya Kak ya? Ya inilah salah satu aksesorisnya. Ada Kak Iko bawa pistol juga. Soalnya Kak Titis, Kak Yuka tuh semalam mimpi. Iya Kak Yuka tuh mimpi naik kuda sama anak-anak sekolah minggu. Ada Karin, ada Zevanya, ada Lea. Aduh, saking kangennya kayaknya Kak Titis. Walah, Kak Yuka ini ada-ada saja loh. Masa iya Kak Yuka itu naik kuda jadi pasukan? Kita ini kan pasukannya Tuhan. Betul, yang betul, siap betul. untuk melawan Iblis. Ya, oke adik-adik, masih tetap bangkit berdiri dengan bersukacita, dengan bersemangat. Kita mau nyanyikan pujian. Saya bukan pasukan berjalan, bukan pasukan berkuda, tapi laskar Kristus. kita bergerak semua ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, siapkanlah hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Di hari Minggu pagi, keluarga Rani sudah ramai karena mereka harus bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Rani, ayo, cepetan, nanti telat loh. Iya Rani, Papa tunggu lo di depan ya. Iya Pak, bentar. Bentar lagi Rani selesai Kak. Keluarga itu berangkat ke gereja bersama. Mereka beribadah dengan baik. Rani mengikuti sekolah minggu dengan baik. Semuanya berjalan dengan baik. Seperti biasanya, Rani sebagai anak yang baik dan rajin ke sekolah minggu. Beberapa waktu kemudian, saat sekolah mulai libur, Rani merasa bosan kalau di rumah terus. Akhirnya, dia sering bermain bersama dengan tetangganya yang bernama Tono. Setiap hari mereka bermain bersama, menghabiskan waktu libur mereka. Besok kita game lagi ya. Besok kan hari Minggu, jadi kita main game, nonton film kartun yang bagus-bagus di TV itu loh. Besok hari Minggu asik. Besok aku mau ke gereja, mau sekolah minggu dulu. Tak usah. Kalau kamu ke gereja, nanti kan ketinggalan film kartunnya. Nanti keburu habis loh. Oh, gitu ya. Tapi nanti mamaku marah kalau aku nggak ke gereja. Mama gak marah, kamu ini cari-cari alasan saja. Rani berpikir, bagaimana ya supaya dia bisa bermain bersama Tono, bisa nonton TV, bisa main game, dan sebagainya. Pada hari Minggu pagi seperti biasanya, Papa, Mama Rani sibuk untuk mempersiapkan diri ke gereja. Tetapi Rani tidak kunjung bangun dan mempersiapkan diri. Rani, ayo cepat bangun, mandi dan siap-siap ke gereja. Ma, hari ini Rani tidak gereja dulu ya. Rasanya badan Rani nggak enak. Oh, gitu. Ya udah, Mama ke gereja ya. Kamu istirahat di rumah. Baik-baik ya, Ran. Iya, Ma. Setelah Mama Rani berangkat ke gereja, Rani bangun dan pergi mencari Tono. Tono, ayo ke sini. Mamaku sudah berangkat. Lagian, kalau lama-lama nanti filmnya keburu habis loh. Rani dan Tono setiap minggu menghabiskan waktunya untuk nonton, bermain, game, dan sebagainya. Sehingga mereka tidak pergi ke gereja. Beberapa minggu dia tidak ke gereja. Akhirnya guru sekolah minggu datang ke rumah Rani. Halo Rani, apa kabar? Ada Tono juga. Bagaimana kabarnya Tono? Wah, lama ya. Ibu tidak ketemu sama Tono dan Rani. Ibu tunggu-tunggu, kok gak datang di sekolah minggu. Ibu ini kangen loh sama kalian berdua. Kemana kalian? Kok tidak datang ke sekolah minggu? Kami di rumah, Bu. Kami nonton TV. Kami main game. Wah, Rani, Tono, main game boleh, lihat TV juga boleh.
jangan melupakan Tuhan. Kita tidak boleh lupa pergi ke gereja, tidak boleh lupa beribadah sama Tuhan, karena Tuhan itu sayang sama kita semua. Karena sayangnya sama kita, Yesus itu sudah mati untuk menebus, menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus menunggu Rani loh ya, menunggu Tono untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu Ibu tunggu ya di gereja, di sekolah minggu. Jangan lupa ya, Ibu tunggu loh. Baik Bu, kami akan datang. Baik, sampai jumpa. Nah anak-anak, kita lihat cerita Tono tadi kan. Wah, bagaimana Tono dan Rina dia tidak ke gereja. Karena apa? Dia memilih nonton TV, dia memilih main game. Boleh nggak nonton TV? Boleh. Main game boleh nggak? Boleh. Ya. Tetapi semuanya itu ada waktunya. Apalagi kalau kita tidak beribadah, tidak sekolah minggu, karena kita mau nonton TV atau karena kita main game. Waduh, itu sangat disayangkan sekali. Kenapa? Ada waktu kita yang hilang. Loh, kenapa saya bilang begitu? Waktu kita berharga itu akan hilang. Ibu bilang begitu kenapa? Karena yang pertama, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita itu akan tumbuh iman kita, pengenalan kita akan Tuhan. Nah, dan yang kedua, melalui ibadah kita itu bisa melihat kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang ketiga, melalui ibadah kita kepada Tuhan, kita itu bisa bersyukur bagaimana Tuhan itu sudah berkorban untuk kita semuanya. Tuhan sudah menyelamatkan kita dan sudah berkorban di atas kayu salib untuk kita loh. Nah, sehingga melalui ibadah kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah luar biasa. Nah, anak-anak, melalui ibadah kita bersama dengan keluarga Allah, ya, kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa bertumbuh iman kita kepada Tuhan. Makanya saya katakan ibadah kita bersama Tuhan itu adalah waktu yang sangat berharga. Ya, kalau dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Nah, pemazmur bilang seperti itu karena dia tuh tahu bagaimana ketika kita berada di rumah Tuhan, iman kita itu akan semakin kuat di hadapan Tuhan. Ketika kita lebih dekat dengan Tuhan, Tuhan itu akan senantiasa sayang kepada kita. Ketika kita berada di rumah Tuhan, kita akan mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Nah, tetapi kalau kita berada di tempat lain, nah gimana? Ayo, gimana? Kita bisa mengenal Tuhan? Tidak. Bahkan kita akan semakin jauh kepada Tuhan. Kita akan jauh daripada Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan itu memberikan keselamatan kepada kita. Ya, kita tidak bisa bersyukur. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa belajar ya, bagaimana kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Kita harus tidak boleh melewatkan ibadah kita kepada Tuhan. Mungkin sekarang kita bisa bilang, aduh, saya nggak bisa pergi ke gereja loh Bu, karena nggak boleh kumpul-kumpul di gereja. Ya, ada corona, ada virus corona, nggak boleh pergi ke gereja, nggak boleh beribadah bersama-sama. Tidak apa-apa, kita tidak bisa pergi ke gereja sama-sama, tidak apa-apa. Tetapi kita masih bisa beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita.
Kita masih bisa beribadah melalui online yang kita ikuti setiap hari Minggu. Ya, jangan lupa kita jangan melewatkan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita melupakan waktu yang berharga itu bersama dengan Tuhan. Anak-anak, Tuhan itu selalu menunggu kita loh. Ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan selalu ingin dan rindu untuk kita datang kepada Dia. Ya, ingat ya, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita jangan sampai melupakan ibadah kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Dia rindu untuk kita datang kepada Dia. Oke? Kita tetap setia kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami dan Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus setia kepada Tuhan, bagaimana kami harus tetap rindu untuk beribadah, bersekutu di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan menolong kami pada saat ini sehingga kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Walaupun kami tidak bisa beribadah di gereja, tetapi kami boleh bersama dengan keluarga kami bersekutu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita hari ini akan bersama-sama merayakan ulang tahun Gereja Persekutuan Kristen Malang yang ke-61 ya. Untuk itu Kak Yuka mengundang Bapak Pendeta Lukas Wandi sebagai gembala sidang untuk maju ke depan, dan juga guru-guru yang ada untuk boleh maju ke depan mendampingi kita. Oke, kita akan bersama-sama, kita mau menyanyi Happy Birthday GP Grace. Yuk adik-adik, kita menyanyi bersama-sama ya. Happy Birthday GP Grace. Bersama-sama berdoa untuk gereja kita bersyukur untuk perlindungan Tuhan kepada gereja kita selama 61 tahun. Untuk doa ulang tahun gereja kita dan juga doa syafaat, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas Wandi. Baik, mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan begitu baik dan mengasihi kami. Terbukti kalau pada hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahun ke-61 Gereja Persekutuan Kristen Malang. Gereja di mana kami dilahirkan, gereja di mana kami bertumbuh iman dan pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih lewat gereja ini kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kakak-kakak guru yang selama ini boleh melayani dan membimbing kami. Terima kasih untuk para hamba Tuhan yang juga boleh bersama dengan kami membimbing kami. Terima kasih juga untuk para orang tua
yang selama ini mendorong kami untuk kami boleh setia kepada Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang besar untuk gereja kami. Usia 61 tahun adalah usia karena anugerah Tuhan. Engkau terus menolong ke depan gereja kami agar gereja kami mengalami pertumbuhan baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami doakan juga untuk anak-anak kami dalam masa-masa belajar di rumah, agar Tuhan juga mengasihi mereka, memberikan kekuatan, kesehatan buat mereka. Berkati agar anak-anak tetap taat sama orang tua, mengasihi orang tua, rajin belajar, membaca Alkitab dan berdoa, setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama memotong kuenya sebagai simbolis ya adik-adik ya. Nah, silakan Bapak Pendeta Lukas untuk memotong dan diberikan kepada Ibu C. Oke, diterima ya Bu. Nah, terima kasih. Tepuk tangan adik-adik semua yang ada di rumah. Kami mengucapkan Selamat ulang tahun GP Kris Malang ke-61. Semakin cinta Tuhan, semakin cinta GP Kris.